Mau bikin usaha, tetapi yang pasti yang cuan dong. Masa mau bikin usaha nggak cuan ya? Kalian mau bikin usaha kan mau untung kan? Makanya simak video ini karena seorang manifestor itu ada cara yang berbeda dalam dia membuat suatu usaha. Seorang manifestor tidak semudah itu membuat usaha ya. Simak di video ini, saya akan kasih tips kepada kalian bagaimana kalian membuat usaha. Walaupun itu usaha pertama kalian ya, kalian itu baru mencoba-coba untuk bikin usaha, tetapi yakinlah usaha kalian pasti akan mendapatkan keuntungan walaupun itu pertama sedikit dulu ya. Simak di video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan bisa memberikan bantuan untuk kalian yang mau membuat usaha. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita itu Mujigai, channel yang mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Teman-teman sekalian, Pepito mau memberikan tips untuk kalian yang mau membuat usaha, ya, membuat usaha atau investasi. Karena sekarang ini marak-maraknya orang itu investasi, ya, yang punya uang nih, mau invest kemana nih, ya, yang nggak punya uang, ya ngaplo, ya, yang nggak punya uang, gimana caranya dia mencari kerja dengan sekarang mencari lapangan pekerjaan itu susah ya. Ada yang mengajak bekerja tetapi gajinya itu diincrit-incrit ya, kadang nggak digaji ya, gajinya kecil di bawah UMR. Nah, inilah tugas kalian sebagai manifestor ya. Menjadi seorang manifestor itu kalian membuka lapangan kerja, itu yes ya. Tetapi kalian tuh jangan FOMO pada aliran-aliran yang kalian lihat di depan sana ya. Kalau orang lagi seneng bikin geprek, semuanya bikin geprek ya, ayam geprek itu. Orang lagi seneng bikin pentol, semuanya bikin pentol ya. Akhirnya apa? Satunya bangkrut semuanya ya. Kemarin juga itu orang bikin es teh yang 3.000-an. Bikin semua es teh 3.000-an, akhirnya sekarang hilang semua ya. Dan banyak sekali usaha-usaha UMKM itu yang kena masalah. Banyak usaha UMKM kena masalah karena mereka itu tidak perhitungan, mereka tidak melihat pangsa pasar, tetapi mereka itu memaksakan produknya. Jadi produknya itu sebenarnya tidak disukai pasar atau produknya itu tidak kena di market tempatnya, tapi dipaksakan. Itulah yang membuat akhirnya orang itu hanya pengen coba-coba aja, setelah coba, oh rasanya kayak gini, sudah selesai. Kembali lagi ke nasi warteg lagi ya, kembali ke warung Tegal lagi, kembali ke nasi campur lagi ya. Karena kebutuhan pokok orang Indonesia itu kan nasi ya. Walaupun kita itu diperkenalkan sama pizza, sama fried chicken, tetapi tetap kita itu akan kembali kepada nasi. Itu kalau makanan ya teman-teman sekalian. Nah, itu salah satu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau kalian mau membuka usaha, ini sekarang saya masuk ke tipsnya. Kalau kalian mau membuka usaha biar untung, itu kalian jangan ikut-ikutan, jangan dengar kata orang. Jangan karena ajakan orang ya. Apalagi orang bilang gini, tuh kan aku sekarang untung nih, makanya dulu kamu mau saya ajak itu nggak mau ya. Mungkin untuk dia untung, mungkin untuk kalian enggak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi peruntungan kita itu sendiri-sendiri. Nggak bisa misalnya saya ngajakin kalian menjadi seorang YouTuber, itu nggak bisa. Tetapi kalau saya mengajak kalian, menghimbau kalian atau memberikan dorongan kalian menjadi manifestor, itu bisa. Karena kenapa? Saya menjadi YouTuber dengan kalian menjadi YouTuber itu belum tentu sama ya. Ya mungkin kalian lebih sukses, itu bisa. Tetapi kalau saya mengajarkan cara-cara saya menjadi YouTuber kepada kalian, ya itu mungkin nggak sama. Kalian coba deh, banyak edukasi-edukasi yang mengajarkan hal-hal yang sama. Tetapi yang menjadi YouTuber itu tidak banyak gitu loh ya.
mungkin kalian itu mengacu pada satu guru yang sama, tetapi hasilnya kan berbeda-beda, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, sama, kalau saya mengajarkan kalian, saya mendorong kalian, sudahlah, kalau mau usaha jadi YouTuber aja, ya kan? Saya kan punya strategi sendiri, ya kan? Kalaupun strategi saya itu saya ajarkan ke kalian, kalian mungkin memahaminya, tetapi kemungkinan apa yang kalian lakukan tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Itulah yang namanya peruntungan itu orang sendiri-sendiri, teman-teman sekalian. Cuman ini tips yang mau saya berikan adalah kalau kalian itu mau bikin suatu usaha, ya, entah itu kalian itu mau bikin usaha jasa makanan, atau kalian mau menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang afiliator, kalian mau dagang kalian mau dagang sesuatu barang yang istilahnya itu kalian itu mau bikin usaha lah, untuk kalian untuk menyambung hidup, ya, syukur-syukur bisa menjadi perusahaan besar yang nantinya itu bisa membuka lapangan kerja yang luas, ya. Nah, ini kalian itu jangan FOMO, jangan dengar ajakan-ajakan orang kanan kiri, mending ini aja, mending itu aja, ini loh bisnis ini lagi menyala nih, kalian tuh bisnis ini aja, invest ini aja, invest ini lagi bagus loh, dan lain sebagainya. Itu jangan. Kalau kalian niatkan diri mau membuka usaha, kalian itu pertama yang harus kalian curhatin adalah Tuhan. Ya, ini benar teman-teman sekalian. Kalian harus curhat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, ya, kalian itu usaha kecil aja, ya, misalnya usaha jual keong misalnya, ya, diizinkan sama Tuhan, ya, usaha keong itu, kalian itu akan berkembang. Usaha keong kalian itu akan berkembang, ya. Banyak contohnya teman-teman sekalian. Ada orang yang bangkrut usaha apa itu? Ya, ada orang yang bangkrut usaha barang-barang berat, ya, barang-barang berat. Setelah itu dia sudah nggak punya apa-apa, dia terdorong untuk bikin usaha lagi. Akhirnya dia usaha di bidang pertanian, malah meledak, duar, ya. Akhirnya dia pekarangannya makin luas, hasil pertaniannya itu juga makin banyak, bisnisnya itu berkembang. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian mau bikin usaha, pertama yang kalian harus curhatin itu ke Tuhan, ya. Karena pada saat kalian curhat ke Tuhan, itu akan disesuaikan dengan modal kalian. Kalau kalian nggak punya modal apa-apa, itu kalian akan didorong, entah kalian ikut dulu sama orang, entah kalian itu tiba-tiba itu dipesenin orang, dikasih uang dulu untuk kalian memutarkan modalnya, atau kalian dipinjemin modal orang, ya. Pokoknya itu dengan keadaan kalian nol, ya, dengan keadaan kalian nol, nggak punya modal apa-apa, itu kalian itu bisa berusaha. Nah, inilah tipsnya itu, tips sederhananya adalah kalian curhat sama Tuhan. Nah, kapan yang baiknya curhat sama Tuhan? Yaitu kalau kalian itu pengen ketenangan dan keheningan, ya di atas jam 12 malam, teman-teman sekalian. Jadi kalau orang muslim itu tahajud, ya. Kalau non muslim ya berdoa aja di tempat yang kusyuk. Misalnya kalian masuk kamar kalian dikunci, ya, jangan lupa biar kusyuk, ya. Atau pas malam hari jam 12 malam ke atas itu kalian itu curhat, ya. Kadang itu juga efektif itu kalian itu pas curhat itu di luar melihat langit, ya. Kalian melihat langit, kalian curhat, saya itu mau bikin usaha apa yang bagus buat saya, yang engkau izinkan, yang untung, ngomong aja jujur, yang ngomong aja jujur, yang saya dapat lebihnya, saya bisa untuk membiayai keperluan hidup saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk bayar amanah. Ngomong aja sejujur-jujurnya. Nah, biasanya itu kalian akan mendapatkan nanti dapat ide, ya, atau terdorong sesuatu, tiba-tiba kalian itu mungkin bikin cireng, ya, bikin cilok atau apa, tetapi dari modal yang kecil, atau tiba-tiba ada orang itu memberikan modal cuma-cuma ke kalian, ya, atau menitipkan barang, ya, menitipkan barang ke kalian, sehingga kalian dapat komisi dari
penjualan barang itu. Dari komisi itu kalian kumpulkan jadi modal, ya kan? Kalau diizinkan sama Tuhan, komisi itu akan terus berkembang dan usaha kalian juga akan terus berkembang. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi mulailah dari kalian curhat dulu ke Tuhan, ya. Jangan memikirkan tentang modal. Mau kalian punya modal, mau enggak, itu sama. Kalau kalian punya modal besar pun, kalian usaha, Tuhan itu tidak memberkati, usaha kalian itu bangkrut. Wis teman-teman sekalian. Saya itu banyak contoh teman-teman sekalian, dan itu juga terjadi pada saya. Jadi yang saya sharing di sini adalah yang terjadi pada saya, dan juga saya lihat itu dari teman-teman saya, orang-orang sekeliling. Coba deh kalian lihat scroll-scroll itu. Apapun yang tidak diberkati sama Tuhan, itu pasti akan bangkrut. Mau investasi, mau kalian bikin usaha yang mewah, megah. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Ya, memang itu semua butuh ilmu ekonomi. Ya, kalian bikin usaha itu memang harus memanage. Tetapi manusia itu tempatnya lalai teman-teman sekalian, ya. Mau sepinter-pinternya kita, itu pasti aja ada loh orang ya sudah melakukan pengawasan loh, tetap aja bisa kebobolan. Usahanya itu kebobolan sama karyawannya sendiri, ya. Saya juga dulu punya rekan, ya. Rekan itu punya usahanya dikorupsi sama tangan kanannya sendiri. Ya itu karena nggak diberkati biasanya. Tetapi setelah bangkrut itu dia itu malah inget Tuhan, ya. Setelah inget Tuhan, dia itu melakukan usaha yang diridhoi, yang diberkati sama Tuhan, teman-teman sekalian. Jadi alam semesta itu membantu gitu loh. Karena sangat susah sekali teman-teman sekalian kalau kalian itu bikin usaha tanpa ada bantuan dari alam semesta, ya. Itu termasuk juga alam semesta itu memberikan orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan untuk membantu usaha kalian berkembang, ya. Ada tuh usaha pentol, ya, usaha pentol udah bercabang-cabang sekarang bangkrut dan masalah. Itu ada tuh di aplikasi item yang ada tangga nadanya, kalian bisa lihat. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat itu usaha-usaha sekarang yang bangkrut. Kalian search dulu, kalian melakukan riset dulu, ya. Nah, kuncinya adalah itu teman-teman sekalian. Kalian curhatnya sama Tuhan, kalian minta tolongnya sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya inspirasi, usaha apa yang harus saya buat yang sesuai dengan saya, yang saya itu menjalankannya itu ringan, ya, dan alam semesta membantu, banyak yang membantu untuk usaha saya berkembang. Karena hasilnya mau saya buat sedekah untuk anak yatim, saya mau kasih anak saya mau kasih orang tua saya mau mengembangkan diri saya supaya ilmu saya itu makin banyak, untuk saya itu bisa menginspirasi banyak orang. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan keburu-buru. Kalau kalian itu mau membuat usaha, bukan tentang modalnya, ya. Modal nol atau modal besar itu sama-sama bisa untung bisa rugi, ya. Kalau kalian itu modalnya nol, itu sangat bisa banget, ya. Karena modal nol itu biasanya orang tidak punya pilihan, ya. Pilihannya hanya nyuwun kepada Tuhan, ya. Kalau orang punya modal besar, nah spekulasinya bisa tinggi. Dia bisa coba-coba berkali-kali, ya. Uang habis 100 juta nggak apa-apa. Uang habis 1 miliar nggak apa-apa, ya. Uang habis 10 miliar nggak apa-apa. Tetapi orang kalau modalnya nol, itu dia sudah tidak ada pilihan lagi, ya. Pilihannya hanya nyuwun kepada Tuhan, di mana kesempatan kalian itu bisa berhasil lebih tinggi, ya. Karena kalian itu nyuwun dulu kepada Tuhan. Tahap awalnya itu kalian memohon dulu kepada Tuhan, Tuhan berikan aku solusi, berikan aku inspirasi untuk usaha yang harus aku lakukan yang untung, ya. Jangan yang untuk bisa beribadah saja, untuk cukup bayar gaji pegawai. Ya itu yang terjadi sama kalian itu. Tetapi kalian kan pengen usaha kalian itu berkembang. Kalian itu pengen usaha kalian itu bisa membantu banyak orang dan menciptakan lapangan kerja. Begitu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan solusi untuk masalah-masalah kalian dari video ini. Sampai pada video-video berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.